Di zaman modern ini rasanya tidak ada yang tidak mungkin, termasuk mendapatkan bentuk wajah yang ideal. Operasi plastik menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengubah penampilan. Salah satu jenis operasi yang paling banyak dilakukan adalah operasi hidung atau rinoplasti. Nah, jika Sobat Revisi tertarik untuk melakukan rinoplasti, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui hal-hal yang akan disampaikan Dr. Gwendy Andiko, dokter spesialis bedah plastik berikut ini. Apa itu rinoplasti? Rinoplasti itu kan merubah bentuk dari hidung. Jadi apakah itu bentuknya yang bermasalah, atau masalah ke tulang yang tinggi, atau kulit yang tebal, atau memang puncak hidungnya yang kurang. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan rinoplasti. Kapan dikatakan perlu menjalani rinoplasti? Biasanya yang datang itu kan memang kan ciri khasnya ras kita itu adalah hidungnya yang pesek, tulang hidungnya yang pesek. Kemudian nanti tips hidung atau bagian puncak hidungnya kurang tinggi. Ketiga nanti mungkin cupingnya yang lebar. Jadi cupingnya lebar sehingga lubang hidungnya jadi kelihatan lebar. Jadi tidak proporsional antara wajah secara keseluruhan dengan hidungnya. Yang biasanya kita nilai dari, kalau kita lihat dari samping. Kalau kita lihat dari depan, itu akan kelihatan juga karena jarak dari mata kiri dan kanannya akan kelihatan jauh karena flat tulang hidungnya. Apa yang perlu diketahui sebelum menjalani rinoplasti? Ya, kalau operasi hidung ini kan keluhannya dulu yang kita utamakan. Dia mengeluh apa sih sebenarnya? Kalau dia mengeluh karena batang hidungnya kurang tinggi atau batang hidungnya sendiri yang mungkin miring dari awal, atau malah batang hidungnya bengkok, maka kita mungkin koreksi terhadap batang hidungnya. Tapi tentu tidak terpisah bahwa dia adalah satu kesatuan dengan bagian puncak dari hidungnya. Kadang-kadang batang hidungnya tinggi tapi puncaknya tebal misalnya, ya kayak hidung tebal karena kulitnya yang tebal sehingga akan bulat. Nah, kalau bulat artinya ya itu harus dikoreksi karena memang dia mau menginginkan bentuk hidungnya proporsional. Tapi kadang-kadang dia datang itu dengan memperlihatkan gambar atau foto-foto orang lain yang mau seperti yang dia inginkan. Sehingga kadang-kadang kita menganggap wah ini orang berlebihan, karena memang kadang-kadang kita harus tahu bahwa tinggi hidung kita, tinggi dari lebar daripada cuping, kemudian puncak hidungnya itu menentukan apa yang akan kita kerjakan dan apa yang mau kita capai. Apa yang harus dilakukan sebelum operasi? Sebenarnya kalau sebelum operasi biasanya kalau untuk hidung biasanya adalah dia memutuskan dulu nih sebelumnya dia mau pakai apa, ya kan? Kalau bahannya yang dipakainya adalah implan, maka kita cuma menyiapkan implan. Jadi persiapannya mungkin bisa dengan bius lokal atau bisa dengan bius umum. Nah, kalau dia bius lokal, dia tidak punya persiapan apa-apa. Datang, ya, kemudian nanti dilakukan simulasi dengan sedikit gambar-gambar pada daerah wajahnya, kemudian kita tulis juga dengan gambar-gambar di suatu cari kertas. Kadangkala kita juga menggunakan 3D wajah dengan 3D design, biasanya di computerized, tetapi sekarang ini banyak yang sudah menghindari itu karena memang tidak akan pernah sama persis apa yang ada di desain komputer dengan hasil akhir dengan yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya simple persiapannya. Satu adalah apa yang dia inginkan, kemudian kalau dia ingin menggunakan implan, kalau dia inginkan tulang rawan mana dulu? Kalau iga berarti harus persiapan untuk operasi dengan pembiusan umum. Jadi kalau bius umum ya harus ada panjang sekali tuh persiapan yang dia harus siapkan. Bagaimana proses rinoplasti? Rinoplasti itu kan ada
yang tadi saya sampaikan, banyak yang biasa kita bisa pakai yaitu dengan menggunakan implan dari silikon. Nah, silikon ini yang sudah dapat diterima oleh badan, inert, berarti di dalam badan kita bisa diterima. Kemudian ada yang menggunakan zat kimia lain, yaitu merupakan filler. Filler yaitu hanya menyuntikkan zat kimia masuk ke dalam hidung yang nanti akan diserap oleh badan dalam waktu sampai 6 bulan sampai setahun lah ya. Kira-kira reaksinya berbeda-beda setiap orang. Nah, ada lagi yang menggunakan dari badan yang lain, yaitu bisa kita menggunakan tulang rawan. Tulang rawan itu bisa kita ambil dari tulang rawan telinga atau tulang rawan yang di dalam rongga hidung itu ada yang namanya septum, belah di tengah-tengah. Itu tulang rawannya bisa dipakai untuk menunjang supaya lebih tinggi. Tapi ada juga yang kita biasanya sekarang lebih populer itu menggunakan tulang iga. Kita ambil di iga antara 6 dan 7. Nah, itu tulang rawannya bisa dalam bentuk utuh kita masukkan atau dalam bentuk yang sudah dihancurkan yang disebut dengan dice cartilage. Apa yang harus dilakukan setelah operasi? Kalau setelah operasi biasanya kalau hidung itu biasanya kita lakukan imobilisasi. Imobilisasi itu mungkin dengan menggunakan plester supaya dia tidak berubah. Karena kan kemungkinan bisa karena nggak sengaja terbentur, nggak sengaja kepegang, posisinya bisa bergeser. Apalagi kalau kita menggunakan dice cartilage, dia itu kan kalau itu kan hanya bentuk cancang-cancang dari tulang rawan. Nah itu kalau berubah, ada tekanan yang berubah, dia akan bisa miring. Nah biasanya plester, dan kita pertahankan plester. Kalau enggak kita bisa pakai alat yang sekarang itu yaitu gips kecil tipis untuk menahan supaya dia tidak berubah posisi, takutnya hanya karena ada benturan yang tidak disengaja. Komplikasi apa yang bisa terjadi? Komplikasi hidung itu banyak ya. Kalau menggunakan implan ada risiko bahwa dia akan ditolak oleh badan. Ada reaksi kemungkinan terjadi infeksi. Nah, kalau terjadi infeksi, risikonya adalah implannya harus dibuang karena keluar cairan terus, kadang-kadang bisa bernanah. Atau reaksinya yang panjang, dalam waktu yang panjang. Setelah sekian lama, tiba-tiba dia memberikan reaksi. Nah, yang paling sering itu adalah reaksi yang lama itu karena memang di tips hidung tajam ini, yang paling ujung ini, saking pasiennya ingin tinggi sekali, ngikutin dari yang dikirimkan fotonya, dan dokternya juga mengikuti kemauannya si pasien, maka ada risiko bahwa ujung hidungnya bisa menjadi tipis dan kemudian bisa jebol. Nah, kalau jebol otomatis harus dikeluarkan. Sedangkan yang lain-lain kalau kita menggunakan tulang iga, sebagian tulang iga itu kemungkinan akan diresorb. Resorb itu artinya diserap. Jadi mungkinan dalam jangka panjang itu akan mungkin ada sedikit penyusutan. Mungkinan, tidak selalu. Sekian pembahasan mengenai rinoplasti, mengenai operasi hidung. Saya Dr. Gwendy Aniko, SPBPRE, konsultan bedah mikro. Sampai ketemu di dalam pembahasan berikutnya.